Komisi 3 DPR RI menyetujui Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setuju? Menegaskan kepada Pak Adis Kadir bahwa sebagaimana sebelumnya ada mantan anggota DPR dipilih menjadi hakim konstitusi, saya perlu sampaikan bahwa produk undang-undang, pembentukan undang-undang selama saudara menjadi anggota DPR itu bukan kepentingan pribadi. Undang-undang itu adalah produk yang bersifat erga omnes. Ya, jadi ketika Pak Adis Kadir ada di DPR membentuk undang-undang bukan kepentingan pribadi Pak Adis, tapi itu adalah kepentingan masyarakat dan mengikat publik. Karena itu ketika nanti aktif menjadi hakim konstitusi, Pak Adis Kadir tidak memiliki konflik kepentingan. Ya, kalau harus memeriksa menguji materi undang-undang yang disahkan oleh DPR, ini hal yang memang wajar, umum dan sudah menjadi pengetahuan semua orang dan berlaku juga untuk mantan-mantan anggota DPR yang saat ini atau di masa lalu pernah menjadi hakim konstitusi. Jadi kalau nanti misalnya mulai bertugas ya tidak ada penghalang untuk memeriksa uji materi terkait undang-undang yang pernah disahkan di DPR. Ini untuk biar tegas juga bagi publik. Mungkin itu saya minta tolong kesimpulan ditayangkan. Saya bacakan, kalau setuju lalu kita ketok ya. Kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait pembahasan usulan pergantian hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa persidangan 2 apa 3 nih? 3 tahun sidang 2025-2026 Senin 26 Januari 2026. Komisi 3 DPR RI menyetujui Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setuju? Kita kasih tepuk tangan. Dengan selesainya pembacaan kesimpulan tadi, selesai sudah agenda kita hari ini. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan boleh ucapkan terima kasih? Ya, silakan. Terima kasih pimpinan, karena seluruhnya sudah ditutup, maka saya sebagai pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota Komisi 3 yang mulia. Tentunya hal ini sebenarnya membuat saya juga agak sedih, karena Komisi 3 ini sudah seperti rumah kedua saya. Sejak 2014 saya menjadi anggota DPR. Saya tidak pernah pindah-pindah komisi sampai dengan saat ini sudah masukin tahun ke periode ketiga. Saya selalu berada di Komisi 3 karena apa? Karena pertama situasi kondisi di Komisi 3 sudah sangat cocok, suatu situasi kekeluargaan, kekerabatan, tidak ada saling sikut, tidak ada saling iri, saling dengki, semua suka ditanggung bersama, senang ditanggung bersama, kalau susah juga ditanggung bersama. Itulah kelebihan dari anggota Komisi 3. Berbanggalah kawan-kawan semua, kita masih keluarga besar Komisi 3. Dimanapun saya berada, saya akan selalu ingat kawan-kawan di Komisi 3 dan akan menjadi bagian keluarga besar dari Komisi 3 DPR RI. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan menjaga kepercayaan dari teman-teman dengan baik, menjaga konstitusi di negara kita agar bisa berjalan sesuai dengan porsinya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.